Adanya kelompok radikal itu bukan dimonopoli oleh umat Islam. Semua ajaran agama itu memunculkan adanya penganutnya yang radikal, memunculkan adanya penganutnya yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Dalam agama Kristen ada kelompok-kelompok radikalnya, begitu juga di Hindu, di Buddha juga tidak kalah banyaknya. Namun anehnya hari ini kalau berbicara radikal atau kelompok ekstrim itu selalu dikaitkan dengan kaum muslimin. Dan masalah kita hari ini, selain radikal itu sendiri yang bias dan tidak jelas definisinya, penanganannya juga itu tidak dengan cara yang seharusnya. Misalnya di negeri kita ambil contoh, untuk mengcounter kelompok-kelompok radikal itu dihadirkanlah tokoh-tokoh dengan pemikiran liberal. Yang mereka ini kemudian berbicara di publik, bahkan di institusi atau di instansi pemerintah, tentang apa itu radikalisme, yang kemudian mereka ini bukan membawa solusi dari Islam, tetapi membawa solusi-solusi yang dikenalkan oleh Barat. Padahal dalam Islam, kita punya sejarah yang sangat lengkap, termasuk bagaimana cara menghadapi kelompok-kelompok radikal ini. Jika kita buka misalnya dalam sejarah, di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij itu lumayan menggeliat, bahkan mereka mulai menimbulkan masalah dan mengancam stabilitas negara pada masa itu. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib itu dihadirkan sebagai sosok panutan dan panduan kita bagaimana seharusnya menyikapi kelompok Khawarij. Kita ambil cuplikan misalnya di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara strategi yang digunakan adalah strategi dialog. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu meminta izin Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu delegasi yang akan berdialog dengan kelompok Khawarij. Nah, Sayyidina Ali kala itu sempat khawatir, bahkan beliau mengatakan inni akhafu alaik, aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas kala itu menjawab, kalla kuntu rajulan hasanul khuluq wala u'di ahadan. Jangan khawatir, kata Abdullah bin Abbas, aku adalah orang yang dikenal sebagai sosok yang berakhlak baik dan aku tidak pernah mengganggu siapapun. Dari apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas ini ada panduan besar cara kita menghadapi kelompok-kelompok Khawarij, khususnya di medan dialog. Syaratnya orang yang bisa menaklukkan kelompok Khawarij ini adalah sosok yang seperti tipe Abdullah bin Abbas, orang berilmu. Karena Abdullah bin Abbas ini puncaknya ilmu, bahkan bukan sembarang ilmu. Beliau adalah ahli Quran. Gelar beliau adalah Turjamul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Kemudian beliau adalah sosok yang dikenal berakhlak sangat baik. Dan yang ketiga, beliau tidak pernah menyakiti siapapun. Maka bila hari ini yang dikirim untuk berdialog atau membicarakan mereka, orang yang tidak cukup ilmu, bahkan sudah tidak cukup ilmu, berakhlak rendah, punya rekam jejak bukan hanya menyakiti orang, bahkan pernah jadi orang jahat, ya nggak bisa.